Sobat ATR BPN. Selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Izin Bapak Ibu memulai acara mabar pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara mabar episode 28 kali ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dani AG, boleh disapa AG. Saya sebagai MC pada acara mabar kali ini. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan permohonan maaf dikarenakan unsur pimpinan saat ini sedang memiliki agenda lain sehingga dijanjikan akan bergabung secara virtual di kemudian. Oke, terima kasih. Sebelum memulai acara ini, kita awali dengan rutinitas seperti hari-hari sebelumnya ya. Kita akan mulai dengan acara quiz untuk sedikit merefresh mungkin ya Bapak Ibu saat ini sedang di kantor. Acara quiz ini kali ini akan dibantu oleh rekan saya, Ibu Ana. Izin Ibu Ana untuk dimulai acara quiz pada acara mabar kali ini. Baik, terima kasih Mas Agis atas kesempatannya. Izin Bapak Ibu, kita sebelum mulai acara, kita ini dulu, host briefing dulu. Saya share dulu gamesnya. Kali ini kita mau tebak-tebakan dulu nih Bapak Ibu. Kira ada yang tahu nggak nih lagu apa? Jenuh aku mendengar manisnya kehidupan cinta lebih baik Apa tuh? Bintang kehidupan. Wah, coba kita sekali sering ku bintang hidup. Kan Wah, zaman betul. zaman saya, Keren. zaman aku. Aku juga Golden tahu. memory. Lanjut. Gereja tua. Belum juga udah gereja tua. Apa nih? Bener ya nih ya? Didengerin mabok. Ya belum juga, belum denger. Oh iya, jalannya. Masihkah kau ingat? Oh, gereja tua. Gereja tua. Jauh nih gereja tua. Wah betul, gereja tua. Lanjut. Tenda biru. Tenda biru. Tadi belum mulai. Tenda biru, ada yang jawaban lain gak nih? Apa ya? Tenda biru. Tenda biru. Coba kita cek tenda biru ya. Ini mau betul, tenda biru. Lanjut. Titip rindu buat ayah. Titip rindu buat ayah. Ada jawaban lagi tidak nih? Apa setuju sama jawaban benar ngomong? Berita kepada kawan. Cerita kepada kawan. Oh, berita kepada kawan. Iya, berita kepada kawan. Coba. Ini beda nih, ada yang beda-beda nih. Kita dengerin dulu kali ya. Titip berita kepada kawan. Bener. Intronya agak lama sih ya. Matamu masih tersimpan Buat ayah. laksa peristiwa. Oh iya. Titip rindu buat ayah ya. Iya. Kalau berita kawan yang itu ya. Ayo, apa ini? Titip rindu buat ayah. Oh, coba ya, titip rindu buat ayah nih. Coba nih.
Wah, betul. Aku Itu buat Ayah. lagu tua semua soalnya. Kisah kasih di sekolah. Yang lain kita kasih semua nih. Obi besak. Dari Coba. Ayo hidupnya kalau biasanya apa udah Kan sekretnya itu. resah dan Jadi gelisah bisa kasih di sekolah. Kisah kasih. di sekolah. Wah, betul. Yeay. Aduh, sudah berakhir nih gamenya. Aku menang dong. Tenang dong, Bu Nunung. Lagi ini saya serahkan kembali kepada MC. Silakan Mas Age. Ya, terima kasih Bu Ana atas kuis yang sedikit membuka memori ya, lagu-lagu lama. Oke, lanjut ke acara inti. Pada mabar kali ini kita masih akan membahas terkait dengan jabatan fungsional arsiparis. Pada episode sebelumnya mungkin sudah disampaikan ya, episode 26-27 ada analisis jabatan JF Arsiparis di lingkungan Kementerian Ki sekretnya itu. ATR BPN, kemudian juga sosialisasinya kemarin juga sudah disampaikan oleh pemateri dari Biro Otok. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan subtema tugas dan fungsi jabatan arsiparis terampil. Aki minta tolong materi dan absen pas absennya. Baik Pak, izin nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan. Lanjut untuk materi pada diskusi kali ini telah hadir bersama kita arsiparis terampil di unit kearsipan 1 Kementerian ATR BPN yang mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah tidak asing dengan beliau terkait koordinasi kegiatan-kegiatan kearsipan yang ada di unit kearsipan 1. Telah hadir bersama kita arsiparis terampil Mbak Berliana Widyastuti AMD selaku jabatan fungsional arsiparis di unit kearsipan 1 Kementerian ATR BPN. Mungkin bisa langsung saja ya kita mulai acara diskusi kali ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Mbak Berliana Widyastuti. Terima kasih Mas Age. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, kali ini kita di episode Mabar episode 28 dengan tema tugas dan fungsi arsiparis terampil. Di sini saya Berliana ingin menjelaskan fungsi dan tugas arsiparis terampil di lingkungan Kementerian ATR BPN mulai dari UK1 sampai dengan UK3. Izin Bapak Ibu, saya izin share screen-nya. Yang pertama dimulai dari dasar hukum. Dasar hukum untuk jabatan fungsional arsiparis kita mengacu pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 13 2016 tentang perubahan atas nomor 48 tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis, di mana di dalam Peraturan Pan-RB itu menjelaskan beberapa fungsi dan tugas arsiparis mulai dari arsiparis terampil hingga arsiparis mahir. Dan selanjutnya Peraturan Kepala ANRI nomor 4 tahun 2017 juga menjelaskan tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis di lingkungan kementerian yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, apakah itu arsiparis? Sesuai dengan Perka ANRI nomor sesuai dengan Undang-Undang ANRI nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi dan tugas tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Nah,
Kalau sesuai dengan Permen Pan RB nomor 48 tahun 2014 tentang JFRC Paris, JFRC Paris itu adalah jabatan fungsional tertentu yang memiliki ruang lingkup fungsi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perguruan tinggi negeri. Mungkin untuk kata-kata arsiparis, Bapak Ibu, itu hanya dipakai di lingkup kementerian atau lembaga. Jika di lingkup perusahaan BUMN atau swasta, itu menggunakannya dokumen kontrol. Dan sesuai dengan Undang-Undang ANRI nomor 43 tentang kearsipan dan Pan RB, Arsiparis mempunyai tugas dan tanggung jawab kewenangannya masing-masing baik di tingkat pusat, daerah maupun desa ataupun perguruan tinggi negeri. Untuk selanjutnya, jenjang fungsional Arsiparis itu terdiri dari Arsiparis kategori keterampilan dan Arsiparis kategori keahlian, di mana di lingkungan Kementerian ATR BPN baru membuka untuk lowongan atau jabatan fungsional Arsiparis di kategori keterampilan itu ada Arsiparis terampil atau pelaksana. Nah, nanti di atas Arsiparis terampil itu ada Arsiparis mahir atau pelaksana lanjutan dan Arsiparis penyelia. Dan untuk yang kelas jabatan selanjutnya di Arsiparis kategori keahlian itu ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, sampai ke ahli utama. Dan di lingkungan Kementerian ATR BPN sendiri baru ada Arsiparis ahli pertama itu hanya ada di unit kearsipan 1 pusat. Dan untuk Arsiparis terampil sudah tersebar di wilayah pusat maupun di kanwil-kanwil seluruh Indonesia. Selanjutnya, Arsiparis terampil. Apakah itu Arsiparis terampil? Arsiparis terampil adalah Arsiparis kategori keterampilan dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang melaksanakan fungsi tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan pengetahuan di bidang teknis di bidang kearsipan. Jadi Arsiparis terampil itu adalah Arsiparis yang bertugas sebagai teknis atau praktek di unit kerja masing-masing satuan kerja, tidak menuju ke materi ataupun bab yang akan dibahas di kearsipan. Karena kalau untuk materi, laporan, dan analisis itu adalah tugas dari Arsiparis ahli pertama. Kalau teknis adalah yang menjalankan praktek, membuat daftar arsip, melaksanakan restorasi arsip, dan menyiapkan mungkin notulensi ataupun bahan rapat. Untuk selanjutnya, kedudukan jabatan fungsional Arsiparis, di mana jabatan fungsional Arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional di bidang kearsipan yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi tugas dan kewenangan pada lembaga negara, pemerintah daerah, termasuk desa ataupun perguruan tinggi dan kementerian lembaga. Jabatan fungsional Arsiparis merupakan jabatan karir yang diduduki oleh PNS dalam kedudukannya sebagai tenaga profesional Arsiparis yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangannya di bidang kearsipan. Jadi untuk JF Arsiparis itu bisa dimulai dari pendidikan formal ataupun non-formal. Yang formal adalah bisa dari D3 kearsipan atau biasanya D3 perpustakaan, karena D3 kearsipan di Indonesia itu sudah banyak, namun untuk S1 kearsipan itu di Indonesia masih sedikit SDM-nya, maka bisa diisi dengan S1 perpustakaan. Itu nanti menyesuaikan dengan peraturan Pan RB atau ANRI ataupun kementerian masing-masing yang akan mengadakan formasi untuk JF Arsiparis. Dan untuk pendidikan non formal bisa melalui pelatihan BIMTEK yang diadakan oleh ANRI ataupun LAN biasanya. Selanjutnya adalah fungsi dan tugas Arsiparis. Fungsi dan tugas Arsiparis itu yang pertama adalah menjaga terciptanya arsip yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, Pemda, lembaga pendidikan, Orpol, Ormas, kementerian ataupun lembaga lainnya.
Yang kedua adalah menjaga ketersediaan arsip yang otentik, terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Jadi Bapak Ibu, arsiparis mempunyai tugas dan fungsinya untuk menjaga arsipnya mulai dari proses penciptaan hingga proses pemusnahan ataupun di proses akhir yang nanti bisa disimpan ataupun dimusnahkan. Untuk menjaga ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya, jadi tidak boleh merubah bentuk fisik arsip ataupun isi dari arsip. Dan menjaga kerahasiaan itu adalah tugas dari seorang arsiparis, baik mau terampil maupun ahli pertama. Di mana nanti jika ada arsip yang rusak, ataupun arsip yang sobek, ataupun arsip yang dimakan rayap, arsiparis mempunyai tugas dan fungsinya untuk bertanggung jawab atas kerusakan arsip yang ada di lingkungan kerja atau satuan kerja yang telah diampu oleh arsiparis tersebut. Yang ketiga adalah menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan bermanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi di sini arsiparis bertugas untuk mengelola arsip di mana pada saat arsip dibutuhkan untuk APH, mungkin untuk layanan ataupun permohonan lain yang ada di lingkungan satuan kerja masing-masing. Di mana arsiparis tidak boleh menyebarkan informasi kepada orang yang tidak berhak menerima arsip tersebut. Yang ketiga adalah menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keberdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Jadi Bapak Ibu untuk sebagai arsiparis dalam menjaga keamanan dan keselamatan arsip, itu arsiparis diberikan tugas dan fungsi untuk selalu menjaga arsip itu dari bencana ataupun ancaman dari luar, bisa dari pencurian, bisa dari mungkin pemalsuan data ataupun cyber jika menggunakan arsip elektronik. Yang keempat adalah, yang kelima mohon maaf, menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam fungsi ini, arsiparis selalu menjaga agar arsip tidak punah ataupun tidak rusak ataupun tidak hilang, karena arsip sebagai bukti pertanggungjawaban bisa berkaitan dengan negara yang bersifat permanen atau statis, maka arsip tersebut tidak boleh hilang. Jika hilang, maka arsip tersebut tidak dapat tercipta kembali karena terciptanya lama. Mungkin contohnya kalau di kementerian kita di lingkup ATR BPN bisa berupa arsip pada zaman Belanda ataupun surat ukur pada zaman Belanda, itu ada. Maka dari kita sebagai arsiparis wajib untuk menjaga kelestarian arsip tersebut. Jika rusak bisa diperbaiki dengan alat dan bahan yang ada untuk arsip tersebut. Nah, menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertanahan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa, maka arsiparis di sini mempunyai tugas dan fungsinya untuk selalu menjaga arsip-arsip yang bernilai guna aset atau bernilai guna vital agar tidak dimiliki oleh orang lain atau kementerian lain, agar tidak dikuasai oleh kementerian lain. Maka arsiparis bisa melakukan dengan beberapa pertanggungjawaban, mungkin tidak, ataupun beberapa peraturan, mungkin tidak meminjamkan arsip secara asal-asalan ke kementerian lain dan harus melalui SOP yang benar dan aturan yang sesuai dengan Kementerian ATR BPN yang telah dibuat. Yang terakhir adalah menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Nah, di sini fungsi dan tugas arsiparis mungkin selalu menyediakan informasi publik atau menyediakan informasi arsip yang telah dicari mungkin oleh user pada saat kita melakukan pelayanan di lingkungan Kementerian ATR BPN yang biasanya di Kanwil untuk pelayanan HT-Roya ataupun untuk perpanjangan hak ataupun untuk bisa juga untuk hal lain dalam pengurusan tanah.
Mungkin kalau di pusat juga seperti itu kurang lebihnya, dan bisa sidang, pelayanan publik untuk sidang ataupun untuk APH untuk bukti lainnya. Selanjutnya, untuk kewenangan arsiparis adalah di sini kewenangan arsiparis bisa arsiparis terampil dan arsiparis ahli pertama. Yang pertama adalah menutup pengguna arsip yang menjadi tanggung jawab oleh pengguna arsip apabila dipandang pengguna arsip dapat merusak keamanan informasi atau fisik arsip. Di sini kewenangan arsiparis tidak boleh membiarkan arsip itu dibawa oleh pengguna dan pengguna akan merobek ataupun membakar ataupun mengganti arsip-arsip dengan arsip yang mungkin bukan aslinya. Jadi itu merupakan tanggung jawab arsiparis. Jadi nanti di saat pengguna meminjam arsip atau membawa arsip dan kembali lagi biasanya arsip kita disimpan di depo arsip Bapak Ibu atau record center yang ada di kementerian atau satuan kerja masing-masing daerah. Kita harus dalam keadaan utuh, tidak boleh nanti ada keadaan yang cacat, rusak, ataupun sobek, ataupun arsipnya yang asli diganti dengan arsip yang kopi. Nah, yang kedua adalah kewenangan arsiparis menutup pengguna arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi arsiparis berhak ini Bapak Ibu memberikan mana pengguna arsip yang layak menerima arsip, apakah itu masih berkaitan dengan arsip yang dipinjam ataupun yang tidak boleh meminjamkan arsip karena tidak mempunyai kewenangan atau haknya dalam meminjamkan arsip tersebut. Jadi selaku arsiparis terampil ataupun arsiparis ahli pertama di satuan kerja masing-masing Bapak Ibu boleh mempunyai hak seperti itu, boleh melarang. Oh, untuk pengguna A ini karena tidak ada dalam sangkutannya dengan arsip ini ataupun warkah ini, maka tidak boleh meminjam. Nah, untuk pengguna B karena ada sangkutannya dan ada kaitannya dengan warkah ini, maka boleh meminjam. Itu adalah tugas dan kewenangan arsiparis. Untuk selanjutnya, kewenangan arsiparis melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangan dalam rangka penyelamatan arsip. Di sini arsiparis mempunyai kewenangan Bapak Ibu. Kalau mungkin di arsiparis terampil, mungkin sekarang arsiparis terampil hanya ada di tingkat kantor wilayah, belum ada di tingkat kantor pertanahan di masing-masing kabupaten atau kota. Jadi arsiparis terampil yang ada di tingkat wilayah itu berhak melakukan penelusuran. Apa saja sih arsip-arsip yang ada di kantor pertanahan kabupaten kota? Apakah ada arsip statis, arsip vital, arsip terjaga, arsip inaktif, arsip aktif? Nah, di situ arsiparis terampil menjelaskan di tingkat-tingkat kantor pertanahan kabupaten kota. Untuk membuat daftar arsip, nanti akan kita bahas untuk yang poin selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini tugasnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau arsiparis ahli pertama di tingkat pusat bisa juga melakukan penelusuran di satker-satker di bawah UK1 yang ada di pusat, di Irjen maupun di Dirjen. Dalam rangka mungkin mencari arsip statis, arsip vital, ataupun masih ada mungkin satuan kerja yang masih bingung dalam melakukan penyeleksian arsip atau rincian arsipnya. Dalam memilah arsipnya masih bingung, maka unit kearsipan 1 yang terdapat arsiparis terampil atau arsiparis ahlinya wajib memberikan arahan terhadap satker-satker yang masih belum tahu. Dan jika di unit direktorat ataupun irjen sudah ada arsiparis terampilnya, maka bisa melanjutkan untuk sosialisasi ke unit-unit kerja di bawahnya, unit-unit pengolah di bawahnya, untuk melakukan penelusuran arsip agar arsip tersebut masih bisa dilakukan pemberkasan dan tidak hilang serta autentikasinya tetap terjaga. Untuk poin selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ini adalah tugas pokok dan hasil kerja dari arsiparis terampil. Di sini saya selaku arsiparis terampil, jadi saya akan menjelaskan
tugas pokok dan hasil kerja apa saja sih di Arsiparis Terampil, baik itu di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, itu sama Bapak Ibu. Karena Arsiparis Terampil itu universal ditempatkannya bisa di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Nah, untuk yang pertama adalah pengelolaan arsip dinamis atau yang bisa disebut dengan PAD. Mungkin salah satu di sini dari banyaknya ini mungkin Bapak Ibu di daerah juga sudah pernah mengikuti diklat PAD yang dilaksanakan oleh pusat, di mana diklat itu sudah mengajarkan tentang pembuatan daftar arsip, dimulai dari registrasi hingga pembuatan daftar arsip usul musnah. Nah, di sini yang pertama, tugas Arsiparis Terampil adalah membuat daftar arsip yang terdiri dari membuat konsep naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian ATR BPN, mencatat registrasi arsip, mendistribusikan, dan mengendalikan. Nah, nanti dari 4 poin tersebut, maka terciptalah registrasi arsip yang dilakukan oleh Arsiparis Terampil di unit pengolah ataupun di unit kearsipan. Jadi di sini di poin yang pertama ini dalam membuat arsip ini, Arsiparis Terampil mempunyai tugas nih Bapak Ibu, membuat konsep naskah dinas, mencatat atau meregistrasi surat, mendistribusikan surat ke unit pengolah atau ke unit di bawahnya dari Arsiparis itu ditempatkan, Satker Arsiparis itu ditempatkan, dan mengendalikan surat bisa melalui e-office ataupun bisa melalui konvensional. Nah, untuk yang selanjutnya adalah menerima arsip. Di sini tugas Arsiparis Terampil adalah menyortir atau menyeleksi, yang kedua mencatat dan meregistrasi, yang ketiga mendistribusikan, dan yang keempat mengendalikan. Hampir sama dengan yang poin 1, tapi yang poin 2 ini hasil kerja dari Arsiparis Terampil adalah disposisi arsip, yang itu berada di unit kerja pengolah atau unit kearsipannya. Jadi di bawah unit kerja Arsiparis itu ditempatkan. Yang poin kedua ini ada hampir sama ke poin ke-1, tapi bedanya nanti hasil kerjanya Arsiparis menghasilkan disposisi arsip atau disposisi surat. Yang ketiga adalah verifikasi autentitas arsip yang tercipta. Nanti hasil kerjanya berupa daftar verifikasi arsip yang otentik, yang tempat kerjanya bisa di unit pengolah ataupun di unit kearsipan, tergantung dari Arsiparis itu ditempatkannya di mana. Jadi di poin ketiga ini, Arsiparis menghasilkan mana sih arsip-arsip yang otentik dan yang masih aktif di unit pengolahnya. Biasanya kan di tata usaha ya Bapak Ibu, mungkin mana sih arsip-arsip yang masih aktif dan otentik di unit tata usaha. Kalau di Kanwil ataupun Kantah biasanya seperti itu. Nah, untuk di pusat bisa untuk Arsiparis biasanya juga dikasihnya di tata usaha, maka nanti verifikasinya juga sama seperti di kantor pertanahan ataupun kantor wilayah. Yang keempat adalah melakukan pemberkasan arsip aktif yang terdiri dari memeriksa, menyortir, menentukan indeks, menentukan kode, memberikan tanda simpan arsip atau label, membuat tunjuk silang, menata arsip, membuat daftar arsip aktif yang meliputi daftar berkas dan daftar isi berkas. Dengan hasil kerja daftar verifikasi arsip aktif yang otentik dan daftar arsip aktif. Itu biasanya ada di unit pengolah, di mana Arsiparis tersebut membuat daftar arsip aktif dan verifikasi arsip aktif mana saja. Mungkin untuk pemberkasan daftar berkas dan daftar isi berkas ini nanti akan dijelaskan pada episode mabar selanjutnya ya Bapak Ibu. Maka nanti disimak saja untuk episode mabar selanjutnya ada pada tahap pemberkasan ini, di mana nanti Arsiparis akan diajarkan untuk pembuatan daftar berkas dan daftar isi berkas. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kelima adalah menata dan menyimpan arsip inaktif dengan hasil kerja daftar arsip inaktif dari yang ada di unit pengolah. Nah, untuk menata dan menyimpan daftar arsip inaktif, ketika Arsiparis sudah
membuat daftar arsip di unit pengolah dari arsip-arsip yang ada di unit pengolah, maka nanti untuk di unit kearsipannya maka dibuatkanlah daftar arsip inaktif, di mana daftar arsip inaktif itu harus sama dengan daftar arsip aktif. Itu adalah tugas dari arsiparis terambil. Nah, selanjutnya adalah menata arsip inaktif yang akan dipindahkan. Dengan hasil kerja daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan dengan yang ada di unit pengolah. Jadi ketika unit pengolah akan memindahkan arsipnya ke unit kearsipan, maka arsiparis terampillah berhak membuat dan menyiapkan ataupun menata arsip-arsip yang akan dipindahkan ke unit kearsipan. Bisa juga dengan berita acara atau daftar arsip inaktif yang sudah dibuat. Itu adalah tugas dari arsiparis terampil. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi dan alih media arsip dinamis, di mana hasil kerjanya adalah daftar arsip dinamis yang dialih mediakan. Itu bisa berada di unit pengolah ataupun unit kearsipan, tergantung alih media tersebut dilakukan di unit pengolah ataupun di unit kearsipan, Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk identifikasi arsip dinamis ini adalah ketika arsip yang masih tekstual, masih konvensional, belum ke elektronik, maka perlu dilakukannya alih media arsip. Nah, itu bisa jadi mungkin bisa alih media arsip vital ataupun yang permanen-permanen yang masih disimpan di kantor pertanahan atau kantor wilayah, itu maka wajib dilakukan alih media. Nah, siapa yang berhak untuk mendampingi alih media dan mengidentifikasi arsip mana saja yang akan di alih media? Biasanya kan untuk alih media itu dilakukan oleh pihak ketiga ya Bapak Ibu di kantor wilayah ataupun kantor wilayah kantor pertanahan, mohon maaf. Maka arsiparis berhaklah yang mendampingi. Nah, untuk alih media kan biasanya ada berita acara, daftar arsip yang akan dialih mediakan, dan nanti daftar arsip hasil dari alih media dan berkas-berkas apa saja dari alih media itu kewenangan dan tugas pokok dari arsiparis untuk menyiapkan itu. Dan arsiparis berhak ini menentukan dari pihak ketiganya kalau ada berita acara ataupun daftar atau minta daftar alih media yang sudah dialih mediakan oleh pihak ketiga. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi dan pengolahan arsip vital. Di sini hasil kerjanya adalah daftar arsip vital. Apa sih arsip vital? Arsip vital itu adalah arsip yang tidak, jika hilang maka tidak bisa digantikan lagi karena sudah tercipta di tahun-tahun lama atau dari unit kerja ataupun unit penciptanya sudah tidak menciptakan lagi, seperti buku tanah, surat ukur, warkah, mungkin bisa juga dengan peraturan, surat keputusan, itu adalah arsip vital Bapak Ibu. Namun untuk surat keputusan ada yang vital dan ada yang bisa dimusnahkan. Nanti tinggal sesuai dengan JRA Kementerian ATR BPN. Pas update punya Toro gitu juga ternyata. Untuk selanjutnya adalah di dalam PAD membuat daftar arsip usul musnah. Dan hasil kerjanya daftar arsip usul musnah atau bisa juga dengan disingkat dengan DAUM, itu dilakukan oleh unit pengolah dan unit kearsipan. Jadi arsiparis terampil di sini mempunyai tugas pokok dan uraian kerjanya yaitu membuat daftar arsip yang akan dimusnahkan Bapak Ibu. Biasanya dari Kantor Kanwil itu akan mengajukan pemusnahan arsip ke pusat yang kita biasanya kita lakukan dalam 1 tahun itu ada sekitar 3-4 periode setiap triwulannya, maka arsiparis terampil mempunyai tugas untuk membuat daftar arsip musnah nih. Apa saja arsip yang bisa dimusnahkan. Nah, membuat daftarnya dan diajukan ke pusat itu nanti adalah tugas dari arsiparis terampil. Namun jika di tingkat Kanwil atau Kanta ada arsiparis ahli pertama, sebelum diajukan ke pusat daftar arsip usul musnahnya diseleksi dulu Bapak Ibu oleh arsiparis ahli pertama, karena untuk menyeleksi daftar arsip menyetujui dan ini sudah benar sesuai dengan apa yang ada di daftar arsipnya, fisik sama daftar arsip sama daumnya sudah sesuai. Itu adalah tugas dari arsiparis ahli pertama. Kalau ahli terampil
hanya membuat daftar saja Bapak Ibu. Namun jika tidak ada arsiparis ahli pertama di tingkat kanwil ataupun kantah, maka arsiparis ahli terampil bisa mengajukan ke pusat untuk daftar arsip usul musnahnya. Jadi untuk yang menyeleksi dan membuat bisa dari arsiparis terampil. Nah, untuk selanjutnya adalah pengelolaan arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang tidak bisa dimusnahkan atau berketerangan permanen di lingkungan kementerian ataupun lembaga instansi tersebut. Maka di sini tugas pokok dan urutan kerja arsiparis terampil yang pertama adalah melaksanakan restorasi arsip kertas. Nah, di sini arsiparis terampil berhak Bapak Ibu untuk melakukan restorasi arsip kertas. Restorasi itu apa sih Mbak? Nah, restorasi itu adalah kegiatan memperbaiki atau merubah arsip yang tidak merubah bentuk asli kearsipan dan tetap autentik. Jadi bisa juga menggunakan namanya itu kertas kozo atau tisu Jepang dan filmoplas. Jadi ketika ada arsip Bapak Ibu yang robek, ada arsip Bapak Ibu yang bolong tapi masih bisa ditambal, itu Bapak Ibu tidak disarankan untuk menggunakan plester biasa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu disarankan untuk menggunakan filmoplas. Itu adalah plester kertas yang khusus digunakan untuk kertas, tidak digunakan untuk hal lain. Jadi filmoplas itu ada dua, nanti yang transparan dan yang biasa. Untuk yang transparan biasanya untuk arsip-arsip yang bolak-baliknya ada tulisannya. Maka digunakannya filmoplas yang transparan. Nah, di sini arsiparis terampil bertugas tuh melakukan restorasi arsip tersebut. Nanti jika arsip tersebut sudah tua, mungkin ada arsip di pusat, contohnya ada arsip tahun 1953 Bapak Ibu, maka kita harus melapisinya dengan tisu Jepang. Nah, itu ada tugas arsiparis terampil. Maka arsiparis terampil kalau mau ingin mencari referensi tentang restorasi arsip bisa dilihat di YouTube-nya Andri. Untuk referensi penataan bisa lihat di YouTube-nya Biro Umum Kementerian ATR BPN. Nah, jadi untuk restorasi nanti tugas dari arsiparis terampil. Dan setelah restorasi, sebelum restorasi itu nanti ada daftar arsip yang akan direstorasi. Dan setelah direstorasi, mungkin ada daftar arsipnya lagi dan berupa berita acara restorasi. Karena setelah restorasi, bisa juga arsip itu selamat atau tidak bisa diselamatkan Bapak Ibu. Jika emang kan kerusakan arsip itu ada 3 Bapak Ibu, ringan, sedang, dan berat. Nah, jika arsip itu sudah berat, maka nanti diselamatkannya itu mungkin 70 sampai 80% saja. 20 sampai 10% saja. Nah, namun jika sedang ataupun ringan masih bisa diselamatkan hingga 60 sampai 90% ataupun kembali ke semula tanpa merubah isi arsip dan keautentikan arsip Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya ada mencetak materi pameran yang didisplay dalam rangka pameran arsip tekstual ataupun virtual. Nah, di sini arsiparis terampil jika mungkin kantah atau kanwil ataupun Kementerian Pusat akan melakukan pameran arsip secara virtual ataupun tekstual, nanti arsiparis terampil yang berhak mendata apa saja sih berkas-berkas yang akan dipamerkan, apa saja sih benda-benda yang akan dipamerkan di pameran, contohnya nanti pas hari jadi agraria, mungkin apa saja sih yang nanti akan dipamerkan di Hantaro gitu. Nah, itu mulai dari mengemas bahan, melaksanakan display pameran, dan memandu pameran, itu adalah tugas dari arsiparis terampil, dan juga dibantu oleh arsiparis ahli pertama. Nah, untuk selanjutnya adalah membuat daftar arsip usul serah. Jika tadi di arsip pengolahan arsip dinamis ada daftar arsip usul musnah, maka di pengelolaan arsip statis ada membuat daftar arsip usul serah Bapak Ibu, di mana arsip-arsip yang berketerangan permanen dan tidak boleh dimusnahkan di tingkat pusat sampai pun daerah baik kanwil maupun kantah, itu maka dibuatkanlah daftar usul serah, bukan usul musnah, yang nantinya akan diserahkan ke unit kearsipan 1 dan kami lanjutkan untuk ke Andri dan dilakukan penilaian seperti
pada saat melakukan pemusnahan arsip. Jadi jika Bapak Ibu nih punya contohnya di Kanwil A punya arsip yang sudah tahun lama. Contohnya dulu ada surat ukur yang zaman Belanda ya Bapak Ibu yang masih berupa berwarna-warna tebal ataupun yang kertasnya mungkin sudah jelek, maka itu Bapak Ibu wajib membuat daftar arsipnya yang disebut dengan daftar arsip usul serah. Mungkin formatnya nanti bisa kami share untuk di mabar selanjutnya, di materi mabar selanjutnya. Nah, di situ nanti setelah melakukan daftar arsip usul serah, maka diserahkan ke kami selaku unit kearsipan 1 dan kami akan melakukan penilaian bersama ANRI apakah arsip ini bisa diserahkan di ANRI ataupun ditolak dan juga bisa arsip COVID Bapak Ibu. Nah, kemarin dari kami pusat itu juga meminta arsip COVID dari masing-masing Kanwil dan Kanta untuk membuka arsip COVID. Nah, itu akan dijadikan arsip statis yang ada di ANRI dari Kementerian ATR BPN Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan arsip terjaga. Di arsip terjaga ini adalah di mana arsip Kementerian ATR BPN ini tetap utuh dan tidak bisa dimusnahkan. Itu biasanya berkaitan dengan peta-peta wilayah ataupun denah-denah yang ada di wilayah ataupun peta perbatasan itu termasuk adalah arsip terjaga. Nah, siapa yang berhak mengolah arsip terjaga ini? Itu adalah tugas dari arsiparis terampil Bapak Ibu. Di mana nanti dalam pengelolaan arsip terjaga ini mulai dari proses identifikasi hingga proses penyimpanannya ataupun pemberkasannya itu adalah tugas dari arsiparis terampil Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya mungkin tugas dari arsiparis terampil ada tambahannya. Yang pertama adalah peran serta dalam kegiatan bidang ilmiah kearsipan. Nah, peran serta dalam kegiatan bidang ilmiah itu apa sih? Dari arsiparis terampil, hasil kerjanya mungkin bisa karya ilmiah arsiparis terampil. Itu biasanya dilakukan di lembaga kearsipannya. Mungkin ANRI ada lomba membuat karya ilmiah dengan tema Hari Kearsipan yang ke-53. Nah, arsiparis terampil ini berhak ini mengikuti karya ilmiah tersebut Bapak Ibu. Mungkin tidak hanya ANRI. Kemarin dari kita pusat juga telah melakukan lomba arsiparis terbaik, maka dari masing-masing kantor wilayah ataupun kantor pertanahan bisa menyumbangkan jika ada arsiparisnya bisa mengikuti untuk ini lomba arsiparis terampil ini. Mungkin karena jadi kalau untuk lomba itu tidak hanya arsiparis terampil Bapak Ibu bisa juga arsiparis hari pertama. Nah, di Kementerian ATR BPN sendiri yang sedang berlangsung ini yang mungkin baru proses penilaian ya Bapak Ibu. Kemarin waktu akhir April mungkin itu sudah penutupan untuk pendaftaran dan pesertanya untuk arsiparis terbaik. Nah, itu arsiparis terampil bisa mengikuti. Yang kedua adalah menemukan dan melakukan pengembangan teknologi tepat guna bidang kearsipan, inovasi dalam pengelolaan arsip. Nah, di sini arsiparis terampil boleh nih dengan hasil kerja mungkin nanti saya bisa membuatkan daftar arsip yang semulanya di kantor wilayah dan kantor pertanahan tingkat kota ataupun kabupaten belum ada daftar arsipnya nih saya membuatkan. Nah, itu tugas dari arsiparis terampil yang semula belum melakukan penataan di dalam box, yang semula belum disusun ke dalam rak statis ataupun di roll OPEC, yang semula penyusunannya belum sesuai dengan ANRI karena kita masih mengacu pada ANRI dan permen kita baru disusun, maka kita mengacu untuk di ANRI. Nah, maka bisa dilihat di ANRI untuk proses penataan arsipnya diurutkan sesuai nomor ataupun sesuai dengan abjad atau sesuai dengan tahun. Nah, itu adalah tugas dari arsiparis terampil. Yang ketiga adalah menjadi anggota organisasi profesi arsiparis baik nasional maupun internasional. Nah, arsiparis terampil ini mempunyai tugas pokok dan hasil kerja ini Bapak Ibu. Tambahannya yaitu
mungkin mengikuti grup ataupun asosiasi arsiparis yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin kalau di lingkungan Kementerian ATR BPN hanya masuk dalam grup regional 1 dan regional 2 di tingkat Kantah dan Kanwil dan regional pusat. Itu nanti di situ arsiparis berhak mengikuti grup tersebut karena di situ berbagi informasi tentang kearsipan. Yang keempat adalah menjadi anggota dalam tim penilai kinerja jabatan arsiparis. Nah, di sini karena arsiparis terampil adalah tingkatan yang bawah, maka arsiparis terampil tidak bisa melakukan penilaian kinerja Bapak Ibu. Yang melakukan kinerja adalah nanti di jabatan arsiparis ahli pertama yang menilai arsiparis terampil, di mana arsiparis ahli pertama mempunyai tugas pokok untuk menilai arsiparis terampil. Yang selanjutnya adalah memperoleh penghormatan, penghargaan, tanda jasa, atau penghargaan lainnya. Nah, mungkin tadi yang sudah saya bahas di yang pertama, jika arsiparis melakukan arsiparis yang terbaik atau mengikuti lomba karya ilmiah seperti yang ada di pusat penilaian arsiparis terbaik, nah si arsiparis yang mengikuti berhak nih mendapatkan penghargaan atau kehormatan jika emang mereka menang mendapatkan reward. Contohnya juara dari Kantah A mendapatkan juara 1. Begitu arsiparis tersebut, arsiparis terampil ataupun ahli berhak mendapatkan reward tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan jabatannya. Mungkin itu bisa disesuaikan dengan tugas pokok dan jabatannya yang ada di depan tadi, dari mungkin PAD, pengelolaan arsiparis terjaga, ataupun yang lainnya bisa dilihat dari peraturan PAN-RB. Nah, selanjutnya untuk memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat. Nah, arsiparis terampil ini berhak nih, kalau terampil kan biasanya tingkatannya D3 ya Bapak Ibu, nanti berhak melanjutkan ke S1 kearsipan. Nanti selanjutnya bisa alih ke ahli pertama. Nah, untuk berjenjang berhak nih, ataupun bisa nanti kalau dari SMA mungkin sekolah ke D3 kearsipan, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, selanjutnya menulis karya ilmiah di bidang kearsipan. Ini juga bisa dilakukan oleh arsiparis terampil, menulis karya ilmiah. Contohnya di Kanwil A, Kanwil A ingin menulis karya ilmiah tentang aplikasi elektronik peminjaman buku tanah. Nah, itu bisa ditulis oleh arsiparis terampil. Kantah A mempunyai aplikasi peminjaman buku tanah secara elektronik. Jadi nanti dari kantah-kantah lain kan ataupun kanwil-kanwil lain bisa melihat, kantah A atau kanwil A ini aplikasinya apa sih? Untuk peminjaman buku tanah elektroniknya mungkin nanti bisa dijadikan contoh atau bisa dijadikan acuan. Nah, arsiparisnya yang menulis, arsiparis terampilnya yang menulis ini atau dibantu oleh arsiparis ahli pertama. Dan selanjutnya adalah penyusunan dan menyiapkan bahan materi penyuluhan bimbingan teknis, BIMTEK, modul pendidikan, pelatihan, diklat, dan sosialisasi. Nah, di sini arsiparis terampil juga bisa melakukan sosialisasi ataupun monitoring, biasanya dari pusat itu monitoring, ataupun di tingkat kanwil yang memonitoring di tingkat kantah-kantah, itu bisa dilakukan oleh arsiparis, mulai dari penyiapan materi hingga nanti ke penyampaian sosialisasinya. Mungkin bisa pada saat rakernis atau rakernas itu bisa disampaikan oleh arsiparis terampil agar satuan kerja di bawah naungan dari unit kerja tempat arsiparis terampil jabatannya di situ bisa mengetahui tentang kearsipan. Jadi arsiparis terampil berhak nih menyalurkan ilmu-ilmu kearsipan yang diketahuinya ke satuan kerja masing-masing. Mungkin bisa di tingkat kanwil ataupun di tingkat kantah kabupaten dan kota. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa resen ataupun melalui kolom chat. Dan saya kembalikan kembali kepada pembawa acara kita hari ini, Mas Age.
Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Berliana atas materi yang sudah diberikan. Oke, sedikit menyimpulkan ya Bapak Ibu apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Berliana. Secara garis besar, tugas dan fungsi arsiparis terampil memang sangat melekat ya Bapak Ibu terhadap arsip yang tercipta dari unit pencipta arsip. Kalau bisa dibilang mungkin arsiparis terampil merupakan garda terdepan ya Ibu sebagai Bapak Ibu sebagai upaya pengelolaan arsip sehingga daur daur hidup arsip mulai dari terciptanya arsip, kemudian penggunaan, pengelolaan hingga penyusunan arsip dapat akurat sesuai dengan jenis arsip yang diciptakan oleh unit pencipta arsip. Eh, Oke, sebelum memulai sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan dulu ya kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang belum absen dapat absen melalui web PPSDM dengan kode 2422. Kemudian juga untuk linknya terdapat di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu yang belum absen. Oke, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Belum ada Bapak Ibu arsiparis terampil di daerah. Mungkin kita bacakan, ini ada beberapa pertanyaan ya dari kolom chat. Izin Mbak Beli nih, ada pertanyaan pertama dari Ibu Ya, Nuralimah. silakan Mas Age ya. Pertanyaan pertama nih, izin bertanya apakah format peminjaman arsip buku tanah ada format bakunya? Ini mungkin terkait dengan agenda peminjaman ya, Ibu Nuralimah. Ya, agenda peminjam. Kemudian juga ada Ibu Eka Nurhidayah. Mungkin satu-satu aja ya, Mbak Ya, Berli, kita mungkin jawab kita pertanyaan. Oke. jawab untuk yang pertama Oke. adalah peminjaman buku tanah ya Mas Age, di mana ini akan dijelaskan di mabar selanjutnya Bapak Ibu sebenarnya. Nah, dalam peminjaman buku tanah ini kita dari format bakunya kita menggunakan out indikator Bapak Ibu. Di pusat masih menggunakan out indikator, di mana dalam out indikator itu ada nama peminjam dan mungkin Bapak Ibu kami sudah memberikan di tingkat kanta atau kanwil yang kita kirimkan bersama box arsip itu adalah out indikator yang berwarna kuning, itu bisa digunakan untuk peminjaman buku tanah. Karena kami di pusat juga menggunakan seperti itu, ataupun bisa disalin melalui Google Spreadsheet ataupun Google Drive. Nah, untuk out indikator itu berfungsi ketika nanti berkas itu keluar dari tempatnya atau album ya Bapak Ibu biasanya itu bisa tahu nih yang meminjam siapa, tanggal kapan, dan berkas apa yang dipinjam. Jadi nanti ketika sudah mengembalikan, maka out indikator itu dilepas dari albumnya atau tempat naruh berkasnya. Kita udah tahu datanya siapa aja yang pernah meminjam buku tanah ini, rinciannya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin masih menggunakan out indikator karena dari kita dari pusat juga belum ada aplikasi ataupun format yang baku dan peraturan yang mengatur tentang peminjaman arsip ini. Dan untuk BTSU itu termasuk dengan arsip vital. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin bisa Baik. dilanjut Mas Age untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Berli. Untuk Ibu Nuralimah, berikut jawabannya mungkin ada sanggahan atau tanggapan dari Ibu. Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dua pertanyaan dari Ibu Eka Nurhidayah. Yang pertama, izin bertanya untuk pengarsipan BT dan SU dilakukan oleh arsiparis jugakah? Mengingat saat ini saya ditempatkan di Warkah PHP. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah SU dan BT termasuk arsip vital? Jika iya, BT dan SU yang tidak ditemukan bisa dibuatkan berita acara kah? Waduh, ini
agak kebijakan ya untuk pertanyaan Iya. nomor 2. Mungkin menyambung nih Mbak Beli. Jadi ada juga pertanyaan dari Mbak Vena, Kabupaten Kantah, Banjarnegara. Ini hampir mirip pertanyaannya dengan Ibu Eka. Untuk pengarsipan warkah apakah dilakukan oleh arsiparis? Saat ini saya ditempatkan di tata usaha. Oh iya. Jadi hampir mirip. Oke, silakan. Terima kasih. Izin Mas Age, izin saya jawab dari Ibu Eka Nurhidayah. Izin Ibu untuk surat ukur dan buku tanah termasuk dengan arsipital, dan jika ini terkait kebijakan ya Bapak Ibu, mungkin nanti kita diskusikan dulu dengan pimpinan untuk lebih lanjutnya. Mungkin nanti di episode mabar yang membahas tentang pengolahan arsipital mungkin bisa ditanyakan kembali waktu kita melakukan acara biro umum di Hotel Melia, Grand Melia. Waktu itu juga ada yang dari Kanwil Bali, kalau tidak salah Bapak Aji itu tanya ada beberapa berkas di Kanwil itu hilang, dan maka dicari itu apakah dibuatkan berita acara. Maka arahan dari Andri waktu itu pembicaranya Bapak Nugroho, bisa dibuatkan berita acara apa saja yang hilang dan nanti diajukan ke Andri agar nanti ketika ditanya APH dan Andri itu menilai lagi Bapak Ibu apakah ini kehilangannya faktornya apa karena kelalaian manusia, apa karena bencana ataupun yang lain, nanti biasanya dinilai dan itu nanti bisa ke kebijakan. Nah, untuk nanti mungkin di sini juga izin Bu Tias selaku Kasubag Kearsipan yang turut bergabung. Selamat siang Bu. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya bergabung karena masih di pesawat. Izin tadi mungkin bisa dijelaskan Mbak. Sudah jelas suara saya? Sudah Mbak. Oh, iya. Izin Bapak Ibu, jadi benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Berli, memang saat ini sudah kami tanyakan Andri melalui surat juga, apakah memang arsip-arsip atau warkah yang hilang ini bisa dibuatkan berita acara dengan ini urusannya selesai gitu ya. Nah ini disampaikan sebenarnya bisa dibuatkan berita acara, namun sampai saat ini kami belum mendapatkan aturan yang jelas, apakah ada perkataan yang mengatur memang dengan berita acara ini sudah jelas bahwa arsip tersebut memang hilang, tidak ditemukan dan selesai gitu ya masalahnya. Nah, saat ini memang masih menggantung, jadi memang masih ingin kami diskusikan juga ke teman-teman Andri. Dan sebenarnya untuk mencegah adanya kasus berlanjut seperti ini, silakan Bapak Ibu benar-benar supaya pengajar-pengajarnya itu menyiapkan setiap materi di masa awal. Tadi enggak ya? Benar-benar untuk menjaga arsip ya dengan cara sebisa mungkin menekan untuk arsip yang keluar masuk ini bebas keluar masuk tanpa adanya pencatatan dari ruang arsip. Nah, saat ini juga sedang disiapkan oleh pimpinan untuk kedepannya kita standarisasi untuk form peminjamannya melalui aplikasi. Entah itu nanti akan masuk ke dalam fitur di e-office ataupun akan dibuatkan aplikasi tertentu khusus untuk peminjaman. Ini kita juga masih menunggu Bapak Ibu. Nah, ini semoga bisa digunakan dan dipakai untuk mencegah dari arsip-arsip tersebut keluar tanpa adanya catatan yang jelas. Dan nanti di fitur itu juga nanti akan mungkin ada pengingat ataupun terhadap arsip-arsip yang memang keluar tapi tidak kembali dalam waktu tertentu. Mungkin juga akan kita siapkan SOP-nya juga. Apakah berapa lama untuk peminjaman arsip dengan peralihan hak atau peningkatan hak, itu berapa lama SOP-nya supaya jelas juga Bapak Ibu. Nah ini mungkin dari sekarang, jika memang belum ada aplikasi itu, silakan dibuatkan catatan, baik berupa tadi disampaikan oleh Mbak Berli ya, dengan autentikator atau mungkin memiliki pencatatan spreadsheet lainnya, itu silakan digunakan untuk proses kita terhadap arsip-arsip yang keluar tanpa adanya pengembalian yang jelas seperti Bapak Ibu. Karena memang arsip pertahanan itu krusial sekali, jantungnya ATR BPN, dan memang penyelamat dari kita, karena kita sendiri harus mempertahankan aset-aset yang memang punya teman-teman atau masyarakat. Itu saja Mbak Berli. Terima kasih Bu Tias, mohon maaf mengganggu. Ya, Bu.
Izin Bapak Ibu, mungkin untuk yang pertanyaan dari Bu Eka Nurhidayah sudah terjawab ya Bu. Untuk nanti kelanjutannya mungkin bisa dibuatkan berita acara, namun eh, masih dibicarakan di pusat untuk nanti di antrinya. Jadi semaksimal mungkin jangan ada arsip atau BTSU yang hilang di lingkungan Kanwil ataupun Kantak. Nah, mungkin untuk selanjutnya Mas Age bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak Berli. Ini ada dari Bu Vena. Bagaimana lagi nih? Mohon izin Bu, apakah nanti PSU dan buku tanah menggunakan box arsip juga? Oh ya, izin Ibu, mungkin tadi juga menyambung yang Mbak yang dari yang menanyakan tentang box arsip yang diolah oleh arsiparis terampil tadi ya Mas Age. Nah, mungkin untuk di sini untuk arsip titel buku tanah bisa di dalam box Bapak Ibu dengan cara pemberkasan yang sudah kami share di link Kementerian YouTube Biro Umum ATR BPN. Nah, di sini siapa yang melaksanakan? Jika di Kanta ada arsiparis, maka yang melaksanakan adalah arsiparisnya. Jika di Kanta ada pengolah arsip, maka yang melaksanakan adalah pengolah arsipnya ataupun orang yang bertanggung jawab atas arsip tersebut atau staf-staf yang ada di yang mengolah arsip tersebut, baik buku tanah maupun SU. Sebenarnya Bapak Ibu untuk buku tanah, SU ataupun warkah itu semua bisa dimasukkan ke dalam box arsip dengan cara penataan yang sudah dicontohkan pada YouTube channel Kementerian ATR BPN Biro Umum. Nah, mungkin nanti bisa dilihat aja Bapak Ibu di YouTube-nya Biro Umum Kementerian ATR BPN. Di situ ada penataan arsip inaktif, di mana itu arsip kita masuk ke dalam penataan arsip tersebut. Itu caranya sama. Itu caranya sama untuk penataan arsip kita, arsip inaktif, ataupun arsip yang masih disimpan di kementerian ataupun lembaga masing-masing, Bapak Ibu. Mungkin untuk selanjutnya Mas Agi, apakah masih ada pertanyaan lagi? Atau pertanyaan ini masih ada sanggahan atau belum jelas Bapak Ibu? Bisa ditanyakan kembali. Oh, silahkan Mbak Tias, hati-hati, safely, izin Bapak Ibu, selaku Bu Tias, izin untuk keluar karena sudah boarding. Ya, ini masih ada 3 pertanyaan nih Mbak Berli dari kolom chat. Yang pertama dari Kanwil BPN Provinsi Maluku. Bagaimana cara pengolahan arsip di Kanwil? Kalau di Kantah Kota biasanya mengolah arsip buku tanah dan warkah. Sementara bagaimana cara pengolahan arsipnya dan jenis arsip apa yang bisa dikelola di Kanwil? Terima kasih. Nah, untuk pengelolaan arsip di Kantah ataupun Kanwil itu sendiri menyesuaikan dengan jenis arsipnya ya Bapak Ibu. Nanti dipilah terlebih dahulu mulai dari arsip aktif, inaktif, terjaga, vital, dan statis. Nah, dalam pengelolaannya untuk arsip inaktif, terjaga, statis, dan vital itu bisa menggunakan box arsip yang ada di YouTube Kementerian ATR BPN. Namun jika arsip aktif itu menggunakan map folder. Nah, mungkin untuk video pengelolaan arsip aktif kami akan segera tayang di minggu-minggu ini. Jadi untuk pengolahan arsip itu ada arsip aktif dan inaktif. Nah, nanti untuk arsip aktif seperti arsip yang masih digunakan di lingkungan Kanta atau Kanwil itu nanti bisa melihat di YouTube Biro Umum Kementerian ATR BPN Bapak Ibu. Ini baru kita proses untuk upload yang arsip aktifnya dan untuk inaktifnya sudah kami upload ke Biro Umum Kementerian ATR BPN. Berikut Bapak Ibu, atau mungkin jika ingin lebih detail cara pengelolaan arsipnya dijelaskan oleh kami tim kearsipan Kementerian ATR BPN bisa bersurat ataupun melalui via Zoom bisa berkontak dengan Ibu Kasubag kami Ibu Tias.
Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Mas Age dari Bu Eki ya Mas Age. Ya, izin Mbak Beli, mungkin saya sedikit menambahkan ya terkait dengan pengolahan arsip di Silakan Kanwil. Mas Age. Oke, mungkin di entah kabupaten atau kota ini memang mereka teman-teman mengolah buku tanah dan warkah, sementara di Kanwil memang tidak ada untuk kegiatan teknis ya. Izin Bapak atau Ibu di Kanwil BPN Provinsi Maluku mungkin tidak mungkin sih, karena untuk suatu instansi lembaga itu pasti menciptakan arsip. Contoh saja ya Bapak Ibu di bagian ketatausahaan, untuk surat tugas, kemudian surat cuti, termasuk bagian dari arsip yang yang mungkin bisa dikatakan arsip, kategorikan arsip fasilitatif ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa jadi arsip yang tetap harus dikelola oleh teman-teman di daerah, walaupun memang untuk nilai gunanya memang tidak sepenting atau sevital arsip buku tanah dan warka. Jadi mungkin kalau memang tidak ada kegiatan teknis, mungkin ada ya kegiatan-kegiatan terkait dengan fasilitatif yang diciptakan oleh rekan-rekan dari unit pencipta arsipnya. Gitu sih Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Bu Eki, Kantah Balikpapan. Izin bertanya, apakah saat ini saya JF terampil arsiparis dan ditempatkan di seksi PHP? Apakah akan mempengaruhi JF itu sendiri, Pak? Dan untuk alih media, dalam kurung sertifikat elektronik juga masuk pengarsipan, sehingga diberi tanggung jawab tersebut sesuai dengan jabatan fungsional. Terima kasih. Izin Mas Age, mungkin bisa ditampung lagi yang pertanyaan selanjutnya ya. Yang terakhir ya Mas Age. Yang dari Kanwil Sulsel. Oke, sekalian saja ya dari Iya. Bu Natiwi ini Kanwil BPN Sulsel. Izin bertanya bagaimana cara untuk pemulaian penataan arsip dan menentukan masa retensi arsip. Terkait dengan menentukan arsip tersebut, letakkan pada filing kabinet atau box arsip. Izin Bapak Ibu untuk yang pertama dari izin Mas Age, mungkin yang pertama dari Kanta Balikpapan. Izin bertanya, yang JF saya terampil arsiparis ditempatkan di seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah. Apakah mempengaruhi JF itu sendiri, Bapak Ibu? Dan untuk alih media sertifikat elektronik juga masuk dalam pengarsipan, sehingga tidak diberi tanggung jawab tersebut tetap sesuai dengan JF-nya. Izin Bapak Ibu untuk terkait kebijakan penempatan arsiparis terampil di seksi penetapan hak atau TU, ini adalah kebijakan dari Biro Orpak, Biro Kepegawaian ya Bapak Ibu. Jadi mempengaruhi atau tidaknya jabatan fungsional tersebut, entah itu dari angka kreditnya ataupun yang lainnya, itu mungkin kemarin bisa ditanyakan ke Biro Orpak, tapi kalau di sini mungkin seharusnya untuk JF Arsiparis terampil itu ditempatkan di tata usaha, karena arsip-arsip itu adalah tanggung jawab dari tata usaha. Dan untuk alih media sertifikat elektronik itu termasuk dalam pengarsipan, termasuk dalam arsip, termasuk dalam tanggung jawab arsiparis ataupun petugas arsip ataupun pengolah arsip yang membidangi dan bertanggung jawab atas arsip tersebut, sehingga arsiparis berhak diberi tanggung jawab untuk alih media dalam pelaksanaan alih medianya ataupun pengelolaan arsip lainnya, baik itu secara elektronik ataupun konvensional. Nah, jadi arsiparis berhak Bapak ataupun Ibu untuk bertanggung jawab dalam alih media sertifikat elektronik, dalam nanti bisa pengawasan, terus tata cara
alih media yang benar itu seperti apa, dan pengecekan apakah fisik dan daftar arsipnya sudah benar, apakah barcode, biasanya kan kita menggunakan autentikasi itu berupa barcode ataupun kode khas, itu apakah sudah benar. Nah, apakah di dalam alih media itu resolusinya sudah benar, dan mungkin ada lain-lainnya, itu bisa dicek dan dikomplain oleh arsiparis ketika emang dari penyedianya ataupun dari pihak ketiganya ada beberapa kesalahan, itu arsiparis berhak untuk membenarkannya Bapak Ibu. Atau mungkin dari Mas Agi ada tambahan untuk terkait yang pertanyaan dari Bapak Eki Kantah Balikpapan. Dan untuk Kanta Sumsel dari Ibu Pratiwi, untuk memulai penataan arsip dan menentukan masa retensi arsip itu bisa dilihat di JRA Kementerian ATR BPN yang sudah kami share melalui grup kearsipan Region 1 dan Region 2. Dan terkait menentukan arsip tersebut diletakkan di filing kabinet ataupun box arsip. Jadi begini Bapak Ibu, untuk arsip untuk pemberkasan ya Bapak Ibu, karena dalam meletakkan arsip filing kabinet atau box arsip ini termasuk dalam materi pemberkasan arsip, maka nanti dijelaskan di materi mabar selanjutnya. Mungkin saya di sini sedikit memberikan gambaran saja. Untuk arsip yang ditaruh di filing kabinet itu adalah arsip aktif, dan untuk arsip yang ditaruh di box arsip itu adalah arsip inaktif, vital, ataupun arsip terjaga. Nah, jadi arsip aktif itu adalah arsip-arsip yang masih digunakan keberlangsungannya di instansi tersebut dan masih dibutuhkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kalau inaktif dengan arsip-arsip yang telah digunakan oleh kementerian atau unit-unit tersebut atau satuan kerja tersebut yang jangka waktunya tidak bisa ditentukan. Bisa digunakan mungkin tahun ini digunakan, tahun besok enggak, tahun ini tidak digunakan, tahun besok tidak, itu bisa dimasukkan ke box arsip. Namun jika mungkin bulan ini digunakan, bulan besok digunakan, dan masih aktif dan kemungkinan masih sering dicari, itu dimasukkan ke dalam filing kabinet. Nah, untuk penataannya sendiri nanti bisa dilihat di YouTube Kementerian ATR BPN, YouTube-nya Biro Umum, untuk penataan melalui box arsip dan filing kabinet. Untuk filing kabinet masih dalam proses dari kami untuk pengeditannya Bapak Ibu dan penguploadannya. Mungkin dari Mas Age ada tambahan lagi Mas Age, ataupun lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Age, atau sudah nanti bisa melalui PC, melalui chat WA. Silahkan Mas Age. Ya, izin Mbak Berli, ini untuk pertanyaannya sudah dua terakhir. Ya mungkin saya sedikit menambahkan yang dari Ibu Pratiwi tadi ya, terkait dengan arsip aktif dan inaktif. Jadi memang yang seperti sudah disampaikan, filing kabinet itu untuk arsip aktif, yang mana itu mengacu pada peraturan Menteri Agraria nomor 8 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip. Jadi untuk arsip yang masuk dalam filing kabinet itu merupakan arsip yang memang nilai gunanya itu masih relatif tinggi dan masih sering kita gunakan. Di Permen 8 tahun 2020 sudah diatur setiap klasifikasi arsip atau jenis arsip itu sudah diatur untuk masa retensi aktifnya, kemudian akan beralih inaktif juga, yang mana nilai guna arsip itu semakin menurun dan jarang digunakan. Nanti juga ada nasib akhir dari si arsip, apakah memang arsip tersebut dapat dimusnahkan, kategori permanen, atau dapat dikategorikan arsip statis. Itu semua diatur di dalam Permen 8 tahun 2020. Mungkin dasarnya mungkin bisa awalnya dari situ ya Bu, kita pengklasifikasian terhadap arsip-arsip yang memang sesuai dengan jenis arsip, sesuai dengan klasifikasi, kemudian kita kelompokkan sehingga nanti untuk pengelolaan dari mulai penggunaan, pengelolaan hingga penyusunan itu akan mempermudah kita dalam temu kembali arsip yang dimaksud. Begitu sih Ibu tambahan dari saya. Kemudian untuk Pak Eki ya dari Kantah Balikpapan. Jadi sebenarnya memang ini untuk
sertifikat elektronik ya. Sebenarnya konsepnya masih sama ya Bapak terkait dengan sertifikat elektronik. Jadi sebenarnya memang ini sudah hanya penggunaan modernisasi modernisasi Kearsipan. apa ya elektronik ya Bapak. Karena kan sebenarnya konsep awalnya sama. Hanya saja yang membedakan di sini kita melakukan pemberkasan arsip elektronik. Dari arsip terciptanya semua sudah dilakukan secara elektronik sehingga pemberkasannya pun yang harus kita lakukan secara elektronik juga Bapak. Jadi memang ini konsep yang berbeda. Konsep secara apa ya bentuk dari si arsip, fisik arsip hampir sama sebenarnya Pak dengan yang konvensional yang mana itu kan kita masih menggunakan kertas. Sementara untuk yang elektronik ini memang kita menggunakan media yang lain. Nah, itu berbentuk dalam hasil output dari suatu apa ya aplikasi. Nah, itu termasuk dalam kategori arsip elektronik. Jadi sebenarnya sama saja Pak, itu masuk dalam poin-poin yang tugas pokok yang sudah dilakukan sama arsiparis terampil. Hanya saja memang media dari arsip yang sudah elektronik gitu sih Pak. Izin mungkin itu aja Mbak Berli. Oh ya, izin Bapak Ibu, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas Agi nanti bisa melalui via WhatsApp, bisa WhatsApp di antara grup kearsipan regional 1 ataupun regional 2 Bapak Ibu, ataupun jika sudah berkenalan dari tim kami kearsipan bisa melalui WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya sekian materi dari saya dan pertanyaan yang sudah saya berikan. Mungkin jika ada kata yang salah ataupun kata-kata yang salah mungkin mohon dimaafkan dan saya kembalikan ke Mas Haki. Baik, izin Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, itu sudah cukup. Sepertinya tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Ya, mobilnya kayaknya sudah tidak ada. Kita lanjut ke agenda selanjutnya. Kalau tidak ada yang bertanya. Oke, izin Bapak Ibu, acara selanjutnya kita main games lagi. Mungkin untuk sedikit merekap ya apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita pada hari ini. Untuk game kali ini akan dipandu oleh rekan saya, Mbak Wulan. Izin Mbak Wulan, mohon dibantu. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Age. Baik banget, saya izin untuk linknya bisa Bapak Ibu klik di kolom chat Zoom ya. Atau masuk ke Kahoot IT dengan password 301690. Saya izin share screen. Bapak Ibu di layar baru. Kami katakan di kolom chat atau masuk ke kahoot.it dengan password 301690. Sudah ada swiper, ada win, ada yam-yam, ada nama yang belum saya kenal nih. Ada arsip, siapa nih arsip banget. Ada Ibu Prati, ada aku ya. Ada Hihi, namanya lucu-lucu. Mungkin kalau Bapak Ibu berkenan bisa menggunakan nama Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sudah ada 33 peserta yang bergabung. Bapak Ibu cukup klik link yang saya bagikan di kolom chat Zoom atau masuk ke kahoot.it, kemudian dengan pin game 301690. Semakin banyak pesertanya,
Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Oh, ternyata ada arsiparis utama yang ikut game. Oke, masih ada yang ingin bergabung Bapak Ibu. Ya, ternyata. Oh, Bapak Ibu. Ternyata waktunya sudah menunjukkan 11.20 ya Bapak Ibu. Kita percepat. Kita tunggu berapa saat lagi Mas Agi? 2 menit lagi ya. Kita tunggu sebentar lagi Bapak Ibu. Ada si paling arsip. Nah, berarti nanti bisa menang si paling arsip. The One juara 1. Silakan Bapak Ibu, kami masih tunggu bergabung. Iya. Iya lala. Oke, Bapak Ibu mohon izin karena waktu sudah menunjukkan. Oh, masih banyak yang terus bergabung ya. Ada saya, ada aku. Sama ya. Ya, Bapak Ibu mohon izin karena waktu sudah menunjukkan 11.22. Kita mulai takutnya ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk yang belum bisa bergabung. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Selamat bermain. Mabar episode 28. Pertama, dasar hukum terkait tugas fungsi arsiparis terampil. Tadi ada 2 ya dasar hukumnya. Silahkan Bapak Ibu sudah. Oke, mulai banyak yang menjawab. Hati-hati Bapak Ibu, ada 2 Permenpan RB dan juga Perkandri. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Ternyata yang benar adalah Permenpan RB 13 2016 dan Perkandri nomor Permenpan RB nomor 13 2016 dan Perkandri nomor 4 2017. Lumayan ya, ada 9 yang benar. Kita lihat siapakah pemenangnya. Oh, ada Hihi. Nilainya tinggi banget 924. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Jenjang JF Arsiparis kategori keterampilan adalah, ya silahkan diurutkan Bapak Ibu. Oke, sudah mulai banyak yang menjawab. Dari jenjang yang mempunyai habis, yang benar adalah arsiparis terampil, kemudian mahir, dan terakhir penyelia. Oh, banyak ya yang benar ya, ada 18. Kita lihat papan skor. Apakah Hihi masih berada di atas? Oke, tergantikan oleh Yeye Lala. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Fungsi dan tugas arsiparis kecuali. Hati-hati Bapak Ibu ya, kecuali yang bukan. Ya tidak harus menjadi apa ya. Nah, ini jawabannya cepet-cepet nih. Oke. Apa yang tidak harus dijaga?
ya ternyata tidak harus menjaga masa retensi arsip karena itu sudah ditentukan oleh jadwal retensi arsip. Ini banyak sekali yang benar. Oke, kita lihat papan skornya Bapak Ibu. Oke, tergantikan oleh YD86. YD86 siap. Skornya tinggi sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke hasil kerja dalam kegiatan pemberkasan arsip aktif adalah menghasilkan apakah pemberkasan arsip aktif Bapak Ibu? Tadi Pak Berli sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Ini jawabnya cepat banget. 3, 2, 1. Nah, habis menghasilkan daftar arsip aktif. Oh, ternyata banyak banget yang benar ya. Kita lihat papan skornya. Siapakah sekarang yang berada di atas? Oh, ternyata ada Nanas. Siapakah Nanas? Jadi penasaran. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal terakhir ya, Bapak Ibu. Daftar arsip aktif terdiri dari, nah ini beberapa kali tadi diulang ya. Terdiri dari apa saja? Ada 2 ya, Bapak Ibu. Jawab. Oke. 3, 2, 1. Ya, yang benar adalah daftar berkas dan daftar isi berkas. Masih banyak yang belum tepat ya, nggak apa-apa, nanti kita ulang. Kita lihat Bapak Ibu di papan skornya. Siapakah yang menduduki podium? Oke, yang ketiga ada Nanas. Yang kedua ada Yung. Dan yang pertama dengan skor 2347 ada IPZ. Waduh, IPZ siapa nih? Selamat kepada IPZ. Ada runner up-nya Ayu dan nomor 5 Yeye Lala. Ya. Mohon izin Mas Age, sepertinya games Kahoot-nya sudah dimenangkan oleh siapa tadi namanya? IPZ. Silakan Mas Age, saya kembalikan ke Mas Age. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Gamesnya sedikit mengingat kembali ya materi yang sudah diberikan tadi sama Mbak Berliana. Oke, kita sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup, mohon izin Bapak Ibu untuk kita foto bersama dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka kameranya, kita foto dahulu untuk dokumentasi. Mau dibantu mana? Oke, kita salam arsip ya untuk dokumentasinya. Mana sudah? Ya begini ya Bapak Ibu, seperti huruf A, kita 1, 2, 3. Next. Lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Lagi, next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Udah. Next, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung dalam acara Zoom meeting kali ini. Semoga diskusi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan memberi pencerahan nih kepada teman-teman arsip Paris terampil di daerah maupun di pusat. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Makasih Mas Age, Mbak Berli, Mbak Ana, semuanya. Terima kasih Mbak semuanya, Mbak Wulan, Mas Agi. Sama. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung.